The Health Insider, Quality of Life. Hai Insiders, pada episode kali ini akan membahas beberapa tanda jika anak Anda jadi korban bullying. Lalu, apa itu bullying pada remaja? Bullying bisa terjadi pada siapa saja, termasuk remaja. Dikutip dari American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, kata bullying merujuk pada arti kata perundungan, intimidasi, atau penindasan. Meski bisa terjadi pada semua rentang usia, bullying sering terjadi saat anak berada di fase remaja. Perilaku ini biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok yang lebih kuat pada yang lebih lemah. Nah, perlu diketahui bahwa perundungan sangat berbeda dengan pertengkaran biasa. Perundungan atau bullying tidak hanya menyerang fisik, tetapi juga kejiwaan atau mental seseorang. Selain itu, kejadian ini umumnya terjadi secara terus-menerus. Namun, perlu diketahui bahwa tindakan ini juga mempunyai niat untuk memberikan rasa sakit hati dan tidak nyaman baik secara fisik maupun emosional. Umumnya, anak yang menjadi korban bully ialah yang kurang populer, mempunyai fisik yang tidak sempurna, preferensi seksual yang berbeda, atau dari kondisi ekonomi bawah. Namun, tidak menutup kemungkinan orang-orang yang populer di sekolah dan dari kalangan atas terkena bully karena misal, ia cenderung arogan sehingga tidak disukai. Nah, Insiders, berikut ini jenis-jenis bullying. Bullying adalah pola perilaku, bukan insiden yang terjadi sekali-kali. 1. Bullying dengan kontak fisik langsung. Pertama, ada bullying yang dilakukan dengan kontak fisik langsung. Bullying fisik merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan sebagai usaha mengontrol korban dengan kekuatan yang dimiliki pelaku. Bullying jenis ini meliputi tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, memeras, dan merusak barang yang dimiliki orang lain. 2. Bullying dengan kontak verbal langsung. Sementara, bullying verbal merupakan jenis perundungan dengan menggunakan kata-kata, pernyataan, dan sebutan atau panggilan yang menghina. Pelaku bullying verbal biasanya bakal terus melakukan penghinaan, merendahkan, dan melukai korban. Tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberikan panggilan nama atau name calling, sarkasme, merendahkan atau put downs, mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, hingga menyebarkan gosip masuk dalam jenis bullying verbal. 3. Bullying nonverbal langsung. Seperti namanya, bullying nonverbal langsung dilakukan tanpa kata-kata. Namun, pelaku bakal melakukan gerakan menghina korban secara langsung. Bahkan, pelaku biasanya mengancam dan disertai dengan bullying fisik dan verbal. Beberapa contoh tindakan bullying nonverbal langsung, seperti melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, hingga mengejek. 4. Bullying nonverbal tidak langsung. Bullying nonverbal tidak langsung atau bisa disebut juga dengan agresi relasional, ini adalah jenis bullying yang dilakukan secara emosional. Namun, bullying jenis ini kerap luput dari perhatian orang tua dan guru di sekolah. Padahal, bullying nonverbal tidak langsung punya dampak yang tidak kalah berbahaya. Tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, hingga mengirimkan surat kaleng, juga masuk dalam jenis tindakan bullying ini. 5. Cyberbullying. Tak hanya bullying secara langsung, para pelaku juga kini menyasar korban di dunia maya, dan tindakan ini disebut dengan cyberbullying. Pelaku bakal menargetkan korban di media online dengan cara menyakiti orang lain melalui rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik, mempermalukan, hingga melecehkan. Biasanya, orang tua dan guru tidak menyadari jenis bullying ini. 6. Seksual bullying atau pelecehan seksual. Seksual bullying atau pelecehan seksual biasanya menimpa anak perempuan. Namun, korbannya bisa jadi adalah laki-laki atau anak perempuan lainnya. Seksual bullying adalah tindakan berulang dan berbahaya yang menargetkan seseorang secara seksual. Contoh seksual bullying adalah komentar kasar, gerakan vulgar, sentuhan tanpa persetujuan kedua belah pihak, hingga memanggil seseorang dengan nama yang tak pantas. Dalam kasus yang lebih parah, seksual bullying bisa membuka pintu untuk melakukan kekerasan seksual. Dampak bullying yang perlu diwaspadai. 1. Masalah psikologis.
Korban bully seringkali menunjukkan berbagai gejala masalah psikologis, bahkan setelah perundungan berlangsung. Kondisi yang paling sering muncul ialah depresi serta gangguan kecemasan. Selain itu, pengaruh bullying pada kesehatan mental pada remaja dan anak ialah rasa sedih, rendah diri, kesepian, serta hilangnya minat pada hal yang biasa mereka sukai, serta perubahan pada pola tidur ataupun pola makan. Efek bullying juga kemudian akan menyebabkan gejala psikosomatis, di antaranya masalah psikologis yang memicu gangguan pada kesehatan fisik. Hal ini tak hanya berlaku pada orang dewasa, tapi juga pada anak-anak. Sebagai contoh, saat waktunya masuk sekolah, anak kemudian akan merasa sakit perut, serta sakit kepala meski secara fisik tak ada yang salah di tubuhnya. 2. Masalah fisik. Bullying juga akan menyebabkan anak mengalami gangguan pencernaan, bukan hanya pada memar ataupun rasa terluka akibat kekerasan fisik yang dialaminya. Korban bullying juga sering mengalami kecemasan yang kemudian akan memicu stres pada tubuh. Kondisi ini juga akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan, serta sering sakit, terkena gangguan pencernaan, juga berbagai masalah lainnya. Bullying pada anak juga akan memperburuk masalah kesehatan yang kemudian mereka derita sebelumnya. 3. Gangguan tidur. Dampak negatif bullying kemudian juga terlihat jelas, ialah gangguan tidur. Para korban bullying juga sering kali mengalami kesulitan untuk tidur yang nyenyak. Sekalipun dapat tidur, tidak jarang waktu tersebut justru dihiasi oleh berbagai mimpi buruk. Gangguan prestasi. Dampak dari bullying lainnya ialah anak yang cenderung akan mengalami kesulitan dalam mencapai prestasi belajar. Mereka juga akan merasa kesulitan untuk berkonsentrasi di kelas, sering tidak masuk sekolah, serta tidak diikutsertakan dalam berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Sulit percaya dengan orang lain. Dampak bullying bagi korban yang tak boleh diremehkan ialah rasa sulit percaya dengan orang lain. Saat seorang anak menjadi korban bully, mereka kemudian akan menjadi sulit untuk mempercayai orang lain di sekitarnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang tanda jika anak Anda jadi korban bullying. Sekian video dari The Health Insiders. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran dan masukan, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!